30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masya Allahu kana wa ma lam yasa' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sunnatu wallahi sunnatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal bid'atu ma faraqaha al jama'atu wallahi mujama'atu ahlul haqq wa in qalu wal furqatu mujama'atun ahlul batil wa in kasaru. Yang saya hormati Naibul Imam Jakarta Barat Bapak Teguh Warsono, yang saya hormati para asatid, Ustadz Muqarrabin STHI, Ustadz Rusdi, para sesepuh, para pinisepuh yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari yang sangat baik ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia, yaitu masjid. Masjid adalah tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid adalah tempat untuk berzikir, menambah amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid adalah tempat untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan berwudu dalam keadaan suci, dia berjalan maupun naik mobil maupun naik motor, sesampai di masjid ia melaksanakan sholat, maka dihitung menjadi orang-orang yang mulia. Langkahnya itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan langkah kaki kirinya dihapuskan dosa-dosanya. Masya Allah, pada hari ini kita telah mengarahkan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita untuk menuju majelis ini. Ini insya Allah tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan dan akhwat sekalian, untuk mengawali tausiah saya pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa ayat yang akan saya awali dari surat Yusuf ayat yang ke-53. Surat Yusuf surat ke-12 ayat 53. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i
illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa ma ubari'u nafsi, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari nafsu. Yang dimaksud adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ketika digoda oleh istrinya Al-Aziz, istri Al-Aziz, yang namanya siapa? Nah, namanya Zulaikha. Jadi ketika Nabi Yusuf digoda oleh Siti Zulaikha, ada yang bilang Siti Zulaikha, ada yang mengatakan Zulaikha saja, coba nanti dicari referensinya. Bukan Nabi Yusuf itu bebas dari nafsu, bukan Nabi Yusuf itu tidak mempunyai nafsu, gitu. Kalau orang sekarang bilang Nabi juga manusia. Jadi Nabi juga mempunyai nafsu, begitu Ustaz Muhammad. Tetapi nafsunya Nabi Yusuf itu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutnya dengan ma rahima rabbi, yaitu nafsu yang diarahkan, nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya bahas pada kesempatan ini bukan sejarah Nabi Yusuf, akan tetapi kita sendiri merefresh, mengevaluasi diri kita. Kalau hari ini kita sudah mengarahkan yang namanya nafsu, nafas. Nafas itu artinya jiwa, Bu. Dari jiwa manusia yang utuh, di atas dari kepala, dari pikiran, dari mata, dari muka, dari mulut, dari tangan, kaki. Nah, ini yang disebut dengan nafsu. Nafas itu jiwa diri kita ini. Nah, diri kita ini kalau kita arahkan ke tempat yang mulia tadi, termasuk masjid, termasuk menuntut ilmu, termasuk duduk bersimpuh mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang dimaksud dengan rahima rabbi, nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, rahmat itu apa, Pak? Rahmat adalah kasih sayang. Rahmat itu sebenarnya kebaikan. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan kebaikan kita bisa duduk bersimpuh di tempat ini. Nah, sebaliknya para ikhwan, kalau ada ikhwan, apalagi amir ini sangat bahaya sekali. Apabila ada yang sudah hari ini sudah ditetapkan ada taklim niabah, jamnya sudah ditentukan, temanya sudah ditentukan, kok nggak sempat hadir tempat ini dengan alasan misalnya mancing gitu, atau jalan-jalan di Car Free Day, atau menyenangkan anak dan istrinya di Ragunan, di Ancol, di Dufan, ini berarti tidak bisa mengarahkan nafsunya dengan baik, masih mengikuti hawa nafsu. Tuh. Nah, ini bahaya kalau amir seperti itu. Hari ini amir-amir misalnya nggak datang di tempat ini, nggak kelihatan, nggak ada izin, nah itu berbahaya. Jadi hawa nafsu, hawa itu kecenderungan, ya kecenderungan seseorang untuk apa? Melampiaskan keinginannya, termasuk ya inginnya hari ini jalan-jalan, keinginannya termasuk mencintai dunia dan segala isinya. Itu nafsu yang tidak terarah. Tetapi Nabi Yusuf seperti itu, nafsunya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nafsa la amaratun bisu. Semua nafsu itu mengarah kepada kejahatan, keburukan, kejahatan, kemaksiatan dan sebagainya. Kecuali illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nafsu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah nafsu amarah. Nafsu amarah itu yang menggelora, keinginannya itu apa? Di luar syariat Islam, seperti saya bacakan tadi. Seharusnya ada di tempat ini, mendengarkan tausiah, setelah ini nanti ada arahan dari Nabul Imam, ada pembentukan lajnah, kita mengikuti berjalannya musyawarah. Ini nafsu yang diarahkan, nafsu yang terpimpin. Tapi kalau mengikuti nafsu amarah,
ya seenaknya dewe gitu. Mau kemana ya nggak ada yang melarang, nggak ada yang mengendalikan karena terkalahkan dengan hawa nafsu tadi. Nafsu yang kedua adalah nafsu lawamah. Coba dibuka surat Al-Qiyamah surat ke-75 ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali diri. Nah, ini agak bagus dikit. Agak bagus. Jadi setelah dia melakukan maksiat, setelah dia melaksanakan kejahatan, keburukan, dia sadar diri. Nafsu yang kedua ini, dia sadar diri. Cuman, nah ada cumannya ini. Kadang-kadang dia juga mengulangi kesalahan lagi. Nah, kalau orang disebut dengan STMJ. Sholat mah tetap jalan, sholat terus, tapi maksiat juga jalan. Jadi 50-50 bagaimana ini? Nah, ini nafsu yang kedua, lawamah. Kadang-kadang dia sadar, wah saya ini pengen tobat. Saya ini sudah terjerumus. Nah, yang nafsu yang kedua itu. Nafsu yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu jiwa yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah. Artinya setelah kita meninggal nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ridho dan diridhoi. Kita senang berjumpa dengan Allah dan Allah pun ridho dengan kita. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Maka kembalikanlah kepada hamba-hambaku. Artinya berkumpul kepada hamba-hambaku yang soleh, para nabi, para siddiqin, para orang-orang soleh. Kumpulnya jiwa-jiwa yang tenang itu bersama para nabi, para sahabat. Begitu. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah kalian kepada surgaku. Karena di dunianya sudah bisa mengekang hawa nafsunya tadi. Nafsunya sudah terarahkan, maka begitu meninggal dunia, maka Allah memberikan jaminan wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku dengan tenang. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, pada kesempatan ini mari bersama-sama kita merenungkan seperti tema yang diangkat oleh Lajnah adalah hidupku berubah semenjak dekat dengan Al-Quran. Masya Allah. Nah, artinya ini motivasi hidup kita ini selalu berubah karena kita dekat dengan Al-Quran. Nah, saya awali dari surat Fussilat ya. Surat Fussilat ayat yang ke-30. Ini mungkin para ikhwan sudah hafal, namun tidak ada salahnya kita ulangi lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa ubsiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, kemudian summastaqamu, kemudian orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kami tidak akan menyembah selain Allah, dan mereka summastaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah itu bahasa sederhananya adalah konsisten, menjalankan suatu amalan atau ibadah yang terus-menerus kita amalkan. Nah, tetap tegak mendirikan amalan dengan konsisten. Nah, kalau kita menyatakan innalladzina qalu rabbunallah sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah. Nah, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Nah, saya mau bertanya kepada para ikhwan dan akhwat sekalian. Coba didengarkan. Kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala? Coba yang bisa memberi
penjelasan angkat tangan. Muslimin maupun muslimat. Kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala? Karena diperintahkan oleh Allah. Ayatnya itu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari muslimat, kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala? Nah, gampang-gampang susah ini. Kenapa? Dalam surat apa ya? Alladzi at'amahum min ju'. Surat Quraisy. Dialah Allah yang telah memberikan makan kepada kita, ya kan? Karena Allah yang memberi makan setiap hari kepada kita tanpa henti-hentinya, maka wajar kalau kita suruh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Pertanyaannya sebenarnya gampang, tapi sebenarnya tahu cuman malu-malu jawabnya. Alladzi at'amahu min ju'in wa amanahu min khauf. Dialah Allah yang selalu, tuh, pakai selalu, Pak. Dialah Allah yang selalu memberikan makanan dan minuman kepada kita setiap hari. Wa amanahu min ju'. Itu, memberikan makan dan minum setiap hari. Alladzina at'amahum min ju'in wa amanahum bin khauf. Wa amanahum min khauf, dan yang memberikan rasa aman dari rasa ketakutan. Tuh, Allah yang memberi rasa aman. Kita tidur tadi sebenarnya was-was, Pak. Jangan-jangan nanti rudal dari Israel sampai ke sini, ya kan begitu. Ya namanya manusia ada rasa was-was, ketakutan tuh manusiawi. Jangan-jangan nanti kita tidur ada ular gitu ya. Ya mohon maaf ini. Nah, karena rumah kita deket rawa ya, maaf ya Bang Ade. Ada rasa takut namanya manusiawi gitu. Tapi yang merubah rasa takut menjadi aman itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang setiap hari mengirimi beras, sayuran, makanan kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar. Allah menurunkan air dari langit, air hujan. Dengan air hujan itu tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Nah, dengan tumbuh-tumbuhan itu baru kita petik, kita konsumsi. Ada kangkung, ada bayam, ada terong, ada labu dan sebagainya. Padahal itu yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menikmati saja. Kalau sampai kita diberi berbagai fasilitas kenikmatan, kok kita enggak beriman kepada Allah, sholat saja tidak, taklim saja enggak mau. Ya Masya Allah, padahal ayatnya jelas. Dialah Allah yang selalu memberikan makan dan minum kepada kamu setiap hari. Nah, Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Kadang-kadang sampai kita nggak kenal, Pak Ustadz Rusdi. Ini pohon apa ini ya? Ini buahnya enak apa enggak ya? Kan begitu. Saking banyaknya tumbuhan di muka bumi ini, kadang-kadang kita sampai nggak mengenali. Begitu. Banyak sekali tumbuh-tumbuhan. Yang kita kenal durian, ya manggis, ya mangga, nangka dan sebagainya, yang gampang-gampang. Padahal ada tumbuh-tumbuhan yang kita nggak mengenali jenisnya. Tuh nanti kalau nggak percaya Pak Roni saya ajak ke rumah saya tinggalnya di Ngawi, Jawa Timur. Itu banyak pohon-pohon di alas itu, di hutan. Kita nggak sampai ini pohon apa gitu, nggak mengenali kita. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan air dari langit. Allah menciptakan matahari. Allah menciptakan udara. Allah menciptakan lautan yang begitu luas. Allah menciptakan langit. Semua itu merupakan sumber kehidupan untuk manusia. Supaya manusia itu sejahtera, supaya manusia itu badannya sehat, disediakan tumbuh-tumbuhan, sayur-mayur, makan buah-buahan. Asalkan tidak berlebih-lebihan. Tuh. Jadi kalau menyatakan Allah itu Tuhannya, maka ibadahilah dengan sebenar-benarnya dan tidak menyekutukannya. Jangan menyekutukannya. Kemudian istiqomah, amalan-amalan yang kemarin kita lakukan di bulan Ramadan, kita bawa ke bulan hari ini. Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan seterusnya.
Jangan amalan kita mandek kemarin. Nah, pernah saya sampaikan di mimbar ini kalau nggak salah. Kalau kita melakukan karena bulan Ramadan, ya bulan Ramadan berganti, ya kita nggak mengamalkan. Maka mengamalkan itu yang benar, mengamalkan apa saja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kalau mengamalkan karena Allah, bulan Ramadan sudah meninggalkan kita, ya kita tetap continue. Karena kita mengamalkan sholat karena Allah, kita melakukan puasa karena Allah, kita qiyamul lail karena Allah, kita membaca Al-Quran karena Allah. Nah, jadi amalan kita terus berkesinambungan, terus dilanjutkan di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, terusnya. Tapi kalau orang-orang yang mengamalkan amalan hanya karena bulan Ramadan, begitu Ramadan habis, masuk tanggal 1 Syawal, tanggal 2 Syawal, sholat subuhnya nggak melakukan lagi, sholat isya-nya nggak ada. Tuh, ya nggak? Kalau menurut Profesor Dr. Hamka, kalau kita itu kalau mau melihat jumlah orang Islam, jumlahnya ya, lihatlah di saat melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sampai di jalan-jalan menggelar koran. Tuh, jumlah umat Islam segitu banyaknya. Tapi kalau kamu ingin melihat orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah jamaahnya di saat melaksanakan sholat subuh dan sholat isya. Tuh, berapa baris nih kira-kira nih. Nah, itu ukurannya orang yang beriman. Nah, beberapa hari yang lalu kita melaksanakan sholat Idul Fitri kan hari Jumat. Hari Sabtu itu saya silaturahim di Serpong, tempat saudara saya. Nah, di jalan itu digelar sholat Idul Fitri. Nah, tapi lebih anehnya lagi, di sini ini muslimat, ya paling depan begini muslimin. Terus di belakangnya muslimat. Nah, di belakang lagi muslimin, karena nggak ada tempat. Nah, datangnya sudah telat, nggak ada tempat. Wah, udah nggak karu-karuan. Aku sampai berpikir, ini sholat apa ini? Kok sholat di belakang muslimat? Nah, begitu ketemu di masjid lagi, nah begitu khotib sedang sholat, sedang berkhotbah, nggak pada dengerin khotbah, pada keluar, udah pada, ya Allah. Padahal itu satu paket, sholat Idul Fitri dan dilanjutkan dengan mendengarkan khotbahnya, kan harusnya begitu. Nah, ini enggak, begitu sholatnya selesai pada bubar, sajadahnya dilipat, korannya udah dilipat, pada bubar. Harusnya enggak seperti itu. Nah, saya paham, inilah orang Islam ini. Ini pasti orang Islam, bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen nggak sholat kan, inilah orang Islam. Nah, tapi kalau orang yang beriman, pasti dia mengambil sop paling depan, kedua, ketiga, mendengarkan ceramah, dan melanjutkan dengan sholat subuh dan isya-nya berjamaah. Itulah orang-orang yang beriman. Selanjutnya, apabila kita sudah istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah mengutus malaikat turun di bumi ini mendampingi kita. Tuh, malaikat turun ke bumi mendampingi kita dengan mengatakan alla takhafu wala tahzanu, dan janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Rezeki kalian sudah ditakar oleh Allah, nanti ada rezekinya. Nah, menurut tafsir yang saya baca, tatanazzalu alaihimul malaikah itu Allah mendampingi kita ada di 3 tempat. Ada 3 tempat. Di saat kita mau meninggal dunia, kita sedang sakaratul maut, malaikat mendampingi kita dengan mengucapkan ini, alla takhafu wala tahzanu. Kita dibisikin malaikat, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih hati. Yang kedua, di saat kita dibangkitkan dari kubur, dibisikin lagi ayat ini. Yang ketiga, ketika kita mau menghadap Allah, amalan kita dipertanggungjawabkan di akhirat, malaikat mengatakan, membisikkan kepada kita, alla takhafu wala tahzanu, dan janganlah kalian takut, kalian pasti masuk surga. Dibisiki kita ini, jangan kalian takut, kalian akan masuk surga, kan begitu. Ayatnya yang mana? Wa ubsiru bil jannati lati kuntum tu'adun.
dan sampaikan kabar gembira kepada orang yang istiqomah itu, kalian pasti akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian gak usah bersedih hati kalau kalian meninggal, istri kalian ada yang membimbing. Harta-harta kalian yang tinggalkan ada yang membimbing. Rezeki anak, rezeki istri ada yang memberikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat apa? Istiqomah. Syaratnya istiqomah. Kalau di dunia kita melakukan amalan yang rutin, ajeg bahasanya, kita lakukan. Kan sering saya sampaikan, kita mengamalkan amalan yang satu, pindah ke amalan yang lain. Mengamalkan amalan yang satu, pindah ke amalan, terus menerus. Sampai kapan? Ya sampai kita ini nggak berdaya sama sekali. Artinya kita sudah sakit, kita sudah tua, ya sampai situ. Kalau semasa kita masih sehat, selagi kita masih bisa berjalan untuk menuju majelis, lakukanlah. Nah, sampai tafsirnya itu begini, Pak. Tafsirnya itu yang dikatakan istiqomah itu, apabila ada seseorang yang kebiasaannya taklim niabah, kebiasaannya taklim riyasah, kebiasaannya taklim kemundiran, kok tiba-tiba badannya sakit, Ustadz, badannya meriang, badannya demam, sehingga izin pada naib, saya nggak bisa berangkat, badan saya kurang sehat, begitu, dikasih doa sama naibnya, diizinin. Nah, itu orang yang di rumah dalam keadaan sakit mendapatkan pahala seperti orang yang hadir pada hari ini. Tuh, itu akibat apa? Dampak daripada istiqomah. Asalkan jangan izinnya ngojek ini ya. Ini Roes Kemanggisan mana? Nah, kalau izinnya ngojek ya wallahu alam. Bukan, maksudnya hadis itu apabila kebiasaannya ia sholat berjamaah di masjid, kok tiba-tiba badannya meriang, nggak bisa melaksanakan, maka dicatat seperti orang-orang seperti kebiasaannya sholat di masjid. Yang biasanya taklim, kok tiba-tiba ada uzur nggak bisa karena sakit, maka sakitnya di rumah pun tetap mendapatkan pahala seperti hadirnya kita di majelis ini. Tuh tafsir innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa ubsirul jannati lati kuntum tu'adun. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tadi sudah meluruskan niat, kita sudah istiqomah, maka selanjutnya kita buka surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram disebabkan karena apa? Karena mengingat Allah, zikrullah. Tuh, dari rumah jauh-jauh, dari mana saja ini, Masya Allah, duduk bersimpuh di tempat ini hanya mencari karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka akan menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Tuh, kalau kita sudah berada di tempat ini, alhamdulillah, kita sudah mengarahkan hawa nafsu kita ke tempat yang mutmainnah, nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda bak rasanya kalau kita nggak hadir di tempat ini, nggak izin, nggak apa, tapi rasanya kalau mau jujur pasti ada rasa bersalah. Misalnya ya jalan-jalan atau arisan di tempat hiburan atau di tempat mana saja, beda rasanya dengan orang-orang yang duduk di ruang majelis hari ini. Hati akan menjadi tentram, hanya mengingat Allah lah hati akan menjadi tentram. Tadi sudah saya bacakan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. As-sunnatu wallahi sunnati Muhammad. Demi Allah, sunnah itu adalah sunnah Muhammad. Artinya sunnah itu kebiasaan. Kebiasaan apa yang diamalkan Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah. Sunnah yang biasa dilakukan atau dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wal bid'atu ma farakoha. Dan bid'ah itu adalah apa-apa yang memperselisihnya. Tuh, jadi kebalikannya. Kalau sunnah itu adalah ma'ana alaihi wa ashabihi. Apa-apa yang aku kerjakan, aku laksanakan dan para sahabat mengikuti. Itu yang namanya sunnah. Nah, kebalikannya atau kebalikan dari sunnah itu adalah bid'ah. Bid'ah itu apa? Yaitu ma farokoha. Apa-apa yang menyelisihinya. Yang Allah perintahkan, orang-orang gak memerintahkan. Bahkan yang gak diperintahkan oleh Rasul mereka amalkan. Itu artinya menyelisihi. Tuh, menyelisihi. Orang-orang pada memelihara jenggot misalnya ya, mereka wah jenggotan nggak apa kurang necis atau nggak keren gitu. Itu artinya menyelisihi. Rasul memerintahkan pelihara jenggot dan cukurlah kumis gitu. Nah ini kadang-kadang terbalik. Nah pantas saja Rasul mengatakan begitu, ma farokoha. Yang Rasul perintahkan nggak dijalankan, yang Rasul larang malah dijalankan. Nah, sedangkan al-jamaah itu adalah al-jama'atu wallahu mujama'atun ahlul haq. Jamaah itu adalah himpunan atau perkumpulan, berkumpulnya orang-orang ahlul haq, orang-orang ahlul kebenaran gitu. Mujama'atul ahlul haq wa in qalu, walaupun sedikit jumlahnya gitu. Walaupun jumlahnya sedikit. Jadi jumlah itu tidak menjadikan orang itu apa itu bagus kualitasnya, tidak. Wal furqatun mujama'atun ahlul batil wa in kasaru. Dan bid'ah itu adalah berkumpulnya orang-orang yang ahlul kebatilan. Orang-orang ahlul kebatilan itu apa? Orang-orang yang melakukan amalan yang Rasul nggak mencontohkan, mereka amalkan. Yang Allah nggak perintahkan, mereka melaksanakan. Itu yang dinamakan bid'ah. Walaupun mereka itu banyak jumlahnya. Nah kita kan sederhana menjalankan Islam. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Nah tafsirnya adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kita ini sedang belajar untuk mentaati Allah dan Rasul. Setelah kita mentaati Allah dan Rasul, masalah hasil kita serahkan kepada Allah. Tapi kita yakin dengan ayat itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Nah, tadi sudah sampaikan bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kita kembali dengan hawa nafsu tadi. Kalau kita sadar betul kita mau mengarahkan nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu illa ma rahima rabbi, maka kita bilusumil jamaah. Kita itu menetapi jamaah. Itu artinya apa? Nafsu kita itu baru terarah kepada kebaikan. Nafsu yang dikatakan dengan ya ayyan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu orang-orang yang bisa mengarahkan nafsunya, bisa mengarahkan egonya, mengarahkan emosionalnya menuju ke dalam jamaah seperti ayat yang dibacakan tadi. Tidak menyelisihinya. Tuh. Kalau kita masih membanding-bandingkan, kalau kita masih berpikir-pikir tentang jamaah itu hak apa tidak, yakin apa tidak, masih ragu-ragu, berarti ia belum bisa mengarahkan nafsunya kepada nafsu yang mutmainnah tarji. Orang-orang yang nafsunya nafsu mutmainnah, otomatis dia belajar ayat demi ayat, dipahami, ditafakuri, dipahami, bahkan ditanyakan. Kalau ada kajian-kajian taklim hadir, yang nggak paham tanyakan kepada ustadznya, apa ustadz yang nama jamaah?
Apa Ustadz yang dinamakan dengan sunnah? Baiat itu apa? Nah, kalau sudah bisa mengarahkan nafsunya, egonya, wala tafaroku, berfirqoh-firqoh, merasa bangga dengan apa yang ada pada diri golongan mereka masing-masing, berarti belum bisa mengarahkan nafsunya. Untuk itu para ikhwan dan akhwat sekalian, kita selalu mendakwahkan jamaah dan imamah, yaitu ayat-ayatnya jelas bahwa jamaah itu adalah hak, wal firqatun itu adalah ahlul batil, wa in kasaru, sekalipun mereka banyak jumlahnya, kita tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap mendakwahkan bahwa jamaah itu adalah hak walaupun jumlahnya sedikit gitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kekurangan, keseleo lidah sehingga ada ibu-ibu yang tersinggung misalnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada manfaatnya, ada kebaikannya, mari kita amalkan bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.